Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Alhamdulillah di hari yang tidak hujan ini saya kembali menjumpai teman-teman subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang sedang menonton video saya ini. Hari ini atau malam ini, kalau mungkin kalian sedang menonton malam, saya akan membawakan satu tutorial 2 cara mengetahui hardware atau perangkat keras laptop dan komputer kamu secara lengkap. Jadi ada 2 caranya ya kalau kalian ingin mengetahui apa sih jenis hardware apa yang kamu gunakan di laptop kamu atau di PC kamu. Kalau kamu ingin tahu juga hardware apa yang digunakan untuk WiFi dan audio yang ada di laptop dan juga komputer kamu, maka silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Without further ado, let's get tutorial started. Jadi cara yang pertama yang kita lakukan untuk mengetahui jenis hardware apa saja yang ada di laptop atau PC atau komputer kamu itu dengan menggunakan bawaan daripada Windows. Ya, baik Windows 7, Windows 8, atau Windows 10. Dalam hal ini saya menggunakan Windows 10. Jadi caranya itu mudah sekali ya. Kalian masuk ke search ini. Kalian tuliskan di sini System Info. Nah ini sudah ada ya. Jadi System Information atau System Info. Kalian klik yang ini. Saya kasih perbesar dulu. Di sini ada System Summary ya. Jadi ringkasan daripada sistem itu. Jadi OS-nya itu Microsoft Windows 10. Versionnya ini saya versi yang terbaru ya, 10.1942. Lalu ada OS manufacturer-nya itu Microsoft Corporation. Nama desktopnya itu desktop U4 short bla bla bla. Lalu ada sistem manufacturer-nya, saya menggunakan Asus, sistem modelnya X45YA, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini adalah ringkasannya. Kalau kalian mau lebih detail lagi, silakan kalian masuk ke ini hardware resources-nya. Ini sumber hardware-nya. Kita buka ini. Kita lihat conflict sharing-nya. Mungkin ini tidak terlalu kalian gunakan ya, ini terlalu teknikal. Lalu ada DMA-nya. Kalian lihat sini ya, ada 4 channelnya. Lalu ada force hardware-nya. Dan ada memorinya. Kita lihat langsung ke memori. Dia sifatnya hanya yang umum saja. Sekarang kita lihat komponennya. Ini components atau komponennya. Ini multimedianya, CD-ROM. Nah, tentu saya tidak ada karena saya sudah copot ya. Sebetulnya ada CD-ROM-nya, tetapi saya sudah copot dan saya ganti dengan hard disk bawaan ini. Sedangkan untuk sistemnya itu saya gunakan SSD. Lalu sound device-nya ini ada. Jadi saya menggunakan di sini namanya Connection Smart Audio. Manufacturer-nya itu adalah Connection. Lalu di sini ada display-nya juga. Jadi saya menggunakan AMD Radeon R5 Graphic. Ini laptop jadul, ini laptop sudah 4 tahun ya. Tapi alhamdulillah masih bisa saya pakai karena saya rawat dengan baik. Nah, kita lihat sekarang keyboard. Nah, keyboardnya ini menggunakan HID keyboard device. Kemudian kita masuk ke storage. Di storage ini ada drives-nya. Jadi size-nya itu 151,32 GB yang terpakai ya. Kemudian kita masuk yang terakhir ini software environment-nya. Jadi ini cara yang pertama ya, menggunakan bawaan daripada Windows 10, yakni System Information. Sekarang, kalau kalian mau lebih jelas lagi, maka kalian harus menggunakan satu aplikasi. Ya, apa itu namanya? Kita lihat sini, kita buka. Kalian silakan buka kalian punya browser. Dalam hal ini saya menggunakan Microsoft Edge. Lalu di Microsoft ini kalian tuliskan Spacey atau download Spacey. Nah ini dia, ada Spacey ya yang pertama. Perlu kalian ketahui bahwa Spacey ini adalah miliknya daripada CC Cleaner ya. Kalau kalian lihat yang pertama ini, Spacey, whatever lah, Spacey juga boleh, Spacey juga boleh. Free download. Jadi Anda lihat sini, ini ada bacaan CC Cleaner. Kita klik ini, yang pertama ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 2 versi, ada yang free dan ada yang professional. Jadi yang free itu kalian cuma dapat yang advanced PC Insight di gambaran PC. Lalu kalau sedangkan yang professional itu ada automatic update-nya, bisa diupdate langsung. Ada juga premium support-nya. Kalian bisa minta juga bantuan. Sekarang kita download. Paling tidak teman-teman sudah tahu ya, saya ingin memberitahukan ini, tunggu sebentar. Saya lebih suka kalau kita download di Softpedia. Kenapa?
Karena saya mau teman-teman untuk mendownload yang portable-nya. Nah ini ya, ini ada yang portable-nya. Oke, jadi kalau yang di atas ini, oh by the way, Softpedia ini tempat mendownload favorit saya untuk software ya. Jadi untuk yang ini adalah kalian harus install. Sedangkan yang portable ini kalian tidak perlu install ya. Oke, kita klik yang ini. Kalian bisa lihat ya, ini rating daripada orang lain, bukan sisi cleaner yang membuat rating ini. Jadi orang lihat ini hampir 5 ya. Ini adalah orang-orang yang menggunakan, sekarang saya tambah juga. Sekarang sudah menjadi 5. Sedangkan menurut Ellen of Risk ini yang mereview daripada Specie ini, dia memberikan langsung 5. Ini artinya luar binasa ya. Kalian download saja yang portable-nya, kalian langsung kemari. Oh, by the way, kebetulan saya sudah download ya. Jadi kalian langsung secure ya, langsung download. Oke lah, langsung kita download lagi, nggak ada masalah. Nah, kalian lihat ya, hanya 5,81 MB start download. Sekali lagi, ini adalah yang portable-nya. Kita open folder dulu. Ini Specie 132. Oke, daripada saya harus ekstrak lagi, ini saya sudah ada ya, ini Specie ya. Jadi langsung kita buka. Ketika kalian buka ya, itu akan ada 2 pilihan. Ini yang pertama Specie yang ini adalah untuk kalau kalian punya komputer yang 32 bit. Nah, saya gunakan yang ini, Specie 64 bit. Ini sudah ada langsung tertulis ya. Sekali lagi, saya nggak perlu install. Ini adalah portable. Jadi kalian bisa bawa kemana-mana ya. Mungkin mau ke Jakarta, mau ke New York, mau ke Jepang, boleh silakan. Kita buka yang ini. Oke, jadi mungkin kalian lihat ya, sekarang lagi refreshing ini. Pertama-tama buka. Jadi warnanya ini agak kegelap-gelapan. Mudah-mudahan bisa kelihatan lebih terang. Iya, mudah-mudahan sudah kelihatan lebih terang. Karena dia menggunakan warna gelap ya. Jadi summary-nya juga sama summary-nya. Cuman yang saya lebih suka daripada sini adalah dia lebih lengkap ya. Jadi summary-nya, ringkasannya nih, operating systemnya Windows 10, Pro 64 bit, CPU-nya AMD, lalu RAM-nya langsung kelihatan ya, RAM-nya itu menggunakan 7 GB single channel DDR3. Lalu motherboard-nya Asus, grafiknya ini, saya punya resolusinya itu 1366 kali 768, bukan yang full HD ini. Lalu storage-nya bisa kelihatan di sini. Jadi saya menggunakan Medis 4 ini sebanyak 240 GB, lalu yang kedua Toshiba ini ada 500 MB. No optical drives, lalu audionya Connection Smart Audio HD. Sistem operasinya sama sudah yang tadi ya. Jadi kalau kalian mau lebih banyak lagi, kalian bisa lihat sini. Ini ada baterainya juga, teman-teman lihat ya. Baterainya itu sekarang chargernya 83. Jadi saya menggunakan baterai ini. Menurut di sini remaining battery time-nya, sisa waktu untuk saya gunakan tuh 1 jam 54 menit. Ya tergantung sih, kebetulan saya merekam makanya ini tiba-tiba jadi sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat juga dia lebih lengkap ini, jauh lebih lengkapnya ya. Kalau persenannya itu ya ini 100%, kalau bawaan daripada Windows 10 itu sistem information itu hanya sekitar 60-70% lah hardware yang diberitahukan. Teman-teman bisa lihat ya, hibernation-nya ini disable, memang saya sudah matikan. Oke, kemudian lalu di sini ada CPU, ini sekarang OS-nya ya, lalu CPU-nya AMD. Teman-teman bisa juga lihat di sini ada core-nya ya, core speed-nya berapa, multiplier-nya berapa, bus speed-nya berapa, temperature-nya. Kalian teman-teman lihat sini ya. Temperaturnya itu sekarang 62, 63. Kalau ada thread-nya juga. Kemudian kita masuk ke RAM. Jadi total memory itu ada 2 slot ya. Jadi memang ada 2 slot saya gunakan. Jadi slot 1 itu 4, yang slot kedua juga 4. Oke, lalu kita masuk motherboard-nya. Ini Asus modelnya X455YA, laptop jadul ini. Kemudian grafiknya saya menggunakan Radeon R5. Ini resolusinya 1366 x 768. Lalu kita masuk ke storage-nya. Storage-nya ini adalah Medis 4. Oke, saya menggunakan 240 GB SATA. Ini yang pertama. Terus yang kedua, tentu saja saya menggunakan Toshiba. Ini yang kedua ini Toshiba ya, sebanyak 500 GB. Lalu ini storage optical drive tentu nggak ada ya, karena saya sudah cabut, saya bilang tadi. Audionya menggunakan ini Realtek yang mana?
Oke, jadi lihat playbacknya ya, speaker 2 Throne Max, saya menggunakan Throne Max untuk merekam ini. Lalu ini, oke, peripheralnya. Nah, ini adalah hardware yang lainnya yang saya gunakan, audionya, printernya, faxnya, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada networknya yang terakhir. Oke, you are not connected to internet. No, you're wrong. I'm connected to internet right now. So, saya kira itu aja ya. Ini adalah aplikasi ataupun software ataupun program untuk mengetahui kalian punya hardware, dan sekali lagi ini adalah hardware yang bagus. Ini adalah software atau program yang bagus sekali. Namanya, lihat sini, Specie ya. Specie ini dikeluarkan atau diproduksi oleh yang membuat CCleaner, dan ini sangat bagus sekali. Dan ingat, ini adalah gratis. Jadi saya kira itu aja ya. Sorry kalau agak cukup panjang. Semoga tutorial yang panjang ini sekali lagi berguna untuk seseorang. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan icon belnya agar kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau teman-teman like, dislike saja kalau emang tidak suka. Jangan lupa tinggalkan komen. Kalian juga bisa request ya tutorial yang kalian inginkan. Mudah-mudahan saya bisa membuatkannya. Dan yang terakhir, please, saya minta teman-teman share video saya kepada rekan-rekan yang lainnya agar suatu saat nanti channel saya bisa berkembang. Akhirnya, thank you for watching. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.